Oke, Zena record. Mau ada satu orang lagi nggak yang record? Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Sebentar nutup pintu dulu lah. Oke. Logaritma itu adalah bentuk inverse dari eksponen. Inverse itu apa? Kalian udah pernah dengar inverse belum? Inverse itu apa? Lah, enggak gerak. Inverse itu bahasa lainnya adalah kebalikan. Oke, logaritma itu adalah inverse dari eksponen atau kebalikan atau lawan gitu ya dari eksponen. Contoh inverse ya, yang saling inverse itu apa? Tambah sama kurang itu saling inverse. Kali sama bagi, nah itu saling inverse ya. Terus apalagi yang saling inverse ya? Jadi yang modulus ini kan kalian ada yang berpendapat bahwa pangkat itu inverse-nya akar. Bukan. Akar itu bukan inverse dari pangkat ya. Akar itu malah pangkat kan. Kalau misalnya kita ketemu 4, akar 4 misalnya. Ini 4 pangkat setengah. Nah, akar sendiri aja itu adalah pangkat ya. Jadi pangkat itu bukan inverse-nya akar. Ada beberapa ini yang bilang kayak gitu. Tapi inverse dari pangkat itu adalah logaritma. Inverse dari eksponen itu adalah logaritma. Dan inverse itu adalah kebalikan ya. Apalagi contohnya ya. Udah tuh tambah kurang kali sama bagi itu saling inverse. Udah sih ini contoh paling yang sering kita temui gitu. Jadi logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Jadi ibaratnya kayak bab 1 itu kita belajar penjumlahan. Nah, bab yang sekarang kita belajar pengurangannya gitu. Mirip ya kayak gitu. Atau kalau Bapak bilang ya, definisi dari Bapak sih, definisi yang tidak resmi ya. Logaritma itu semacam alat matematika yang digunakan untuk mencari pangkat atau mencari eksponen. Jadi logaritma itu nyari pangkat atau nyari eksponen seperti itu. Langsung ke contoh ya. Contoh, Bapak mau pengantar dulu biasa ya sebelum kita masuk ke logaritma. Bapak yang ada pengantarnya dulu. Oke, Bapak kasih contoh kayak gini. 2 pangkat 3, 5 pangkat 2, berapa lagi? 7 pangkat 3 misalnya. Oke, 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. 5 pangkat 2? 25. 7 pangkat 3 berapa tuh? 243 ya, Pak? Enggak tahu. Kurang. 3, 4, 3. Oh iya. 3, 4, 28, 3, 2. Ya. Yalah ya. 3, 4, 3. Nih, ini pangkat. Ini pangkat. Kalau misalnya kita tulis ke logaritma, oke, lihat ya. Kalau kita tulis ke logaritma, ini bakal jadi kayak gini. Ini setara dengan 2 log 8 sama dengan 3. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang sebelah kiri itu eksponen, yang sebelah kanan logaritmanya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kalian bisa lihat polanya tuh. Jadi ini log ini sama dengan 3. Ini log ini sama dengan 3. Lanjut yang bawah. Kira-kira yang bawahnya gimana nih? 5 5 log log 2 sama log dengan 25 sama dengan 2. 2. Terakhir 7 log 343 sama dengan 3. sama dengan 3. Nah, kayak gitu. Kayak gitu polanya. Intinya dari logaritma itu sebenarnya kayak gini.
Kalau kalian kayak gini udah paham, udah deh beres. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Enggak deh, masa iya ke bab selanjutnya. 36, 28, 34. Bener ya, 343. Nah, kayak gitu. Ini kayak kita dari eksponen ke logaritma. Jadi bisa dibilang kalau Bapak bilang itu logaritma sama eksponen itu mereka berteman ya. Logaritma sama eksponen itu mereka berteman atau bersahabat lah ya, teman dekat. Apalah itu. Pokoknya kaitannya itu sangat erat. Nah, sekarang kemarin itu ya, pas kita ngerjain persamaan eksponen, kayak misalnya kayak gini. 2 pangkat X sama dengan 8. Tentuin X-nya berapa. Gitu. Kalau ada tombol breakout, gimana sendiri? Oh iya ya. 2 pangkat X sama dengan 8. Berapa X-nya? Gimana cara nentuinnya? 8-nya diubah jadi 2 pangkat 2 pangkat 3. 3 ya. Samain penyebut. Habis itu coret-coret gitu kan ya. Coret-coret. Oke, kita dapat X sama dengan 3. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini nih. 2 pangkat X sama dengan 3. Berapa X-nya? Bisa nggak? Bisa. Berapa X-nya? Pakai yang 0 itu ya, Pak? nggak bisa pakai 0. Kecuali kalau kayak gini, 2 pangkat X sama 3 pangkat X. Nah, nanti X-nya sama dengan 0. Nih, kalau 2 pangkat X sama dengan 3, soal kayak gini, kita pakai logaritma. Nah, kemarin itu kan kita nggak bisa jawab. Kalau misalnya 2 pangkat X sama dengan 3, X-nya berapa? Kita nggak tahu. Karena 3 nggak bisa diubah ke bentuk 2 pangkat, ya kan? 3 tuh bukan bentuk 2 pangkat. Nah, sekarang kita belajar logaritma. Nah, pas pakai logaritma, ini bisa dijawab. Kalau 2 pangkat X sama dengan 3, maka X sama dengan, lihat yang ini. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti nih, kalau kita pengen X-nya, berarti kita pengen angka 3-nya dong ya. 3 itu sama dengan apa? 3 sama dengan 2 log 8. Berarti di sini X sama dengan apa? Di sini kan, sekali lagi ya. Ya, di sini kan 3 sama dengan 2 log 8. Nah, berarti kalau di sini apa? X sama dengan 2 log 3. 3. Nah, jadi logaritma tuh ya itu. Jadi sekarang kita bisa ngejawab pangkat yang basisnya nggak bisa disamain kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan 2 pangkat X sama dengan 3, jawabannya apa? X sama dengan 2 log 3 kayak gitu. Nah itu, jadi sekarang udah bisa kita jawab ya. Kayak gitu kalau matematika. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ada, wah ini kita nggak bisa nyelesain persoalan ini nih. Cari lagi alat matematika lain gitu ya. Cari lagi alat matematika lain. Nah, sekarang kita logaritma. Nah, balik lagi sini ya. Dari ini nih, 2 log 8 sama dengan 3. 5 log 25 sama dengan 2. 7 log 343 sama dengan 3. Bapak mau membahasakan ini ke bahasa sehari-hari. Oke. Ada yang punya bahasa lain nggak? Kalau 2 log 8 sama dengan 3, itu kan bahasa matematika ya. Bahasa matematika, bahasa formal. Ada yang bisa mentranslate ini ke bahasa yang tidak formal nggak? Ke bahasa sehari-hari. Kira-kira jadi gimana nih? 2 log 8 sama dengan 3. Kalau kita baca ke bahasa sehari-hari itu sama aja kayak gini. 2 pangkat berapa? Apa? Yang hasilnya 8. 8. Nah, jadi 2 log 8.
Jadi kalau misalnya nih kita nggak tahu nih hasilnya. Tentukan, hitunglah gitu ya, hasil logaritma berikut. Berapakah 2 log 8? 2 log 8. Jadi kita bisa baca kayak gini. 2 pangkat berapa gitu ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Oh, 8 itu 2 pangkat 3. Oh, berarti hasilnya 3. Kayak gitu. Yang ini juga sama ya. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25 kayak gitu. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2. Nah, itu bisa kita jawab 5 pangkat 2. Kemudian yang ini 7 pangkat berapa? Masya Allah, mager banget ya. Yang hasilnya 343. Oh, 343 itu 7 pangkat 3. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jelas ya? Mungkin bahasa informal ini bisa membantu lah ya untuk ngasih bayangan di pikiran kita. Oh, logaritma itu maksudnya kayak gitu. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Lanjut. Kemana nih? Gue mau ke definisi logaritma yang sebenarnya. Di buku ada yang ini nih. Misalkan A, B, dan N bilangan real. A log B sama dengan N. Jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan B. Oke. Kalau Bapak gini aja. Misalnya kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu tadi, maka apa? 2 log 8 sama dengan 3. Oh iya, kalian nulis logaritmanya gini ya. Maksudnya 2 log 8, 5 log 25. 2 sama 5 di sini itu ditulisnya kecil dan agak atas. Jadi kayak pangkat gitu ya. Kayak pangkat kecil dan di atas. Kalau kalian nulisnya kayak gini nih, 2 log 8. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Bukan kayak gini, tapi kayak gini. 2 log 8. Jadi 2-nya ditulis kecil di atas. Kalau 8-nya ya biasa aja. Log sama 8-nya ya biasa aja. 2 log 8 sama 2 log 8 begini beda. Ini beda. Yang kita maksud itu yang ini ya. Bukan yang ini. Oke, jadi nulisnya hati-hati. Jadi ada yang kecil. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau misalnya kita punya A pangkat B nih sama dengan C, oke, kita mulai ya. Pakai huruf-huruf. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka kalau kita tulis ke logaritma jadi apa nih? A log C sama dengan B. Mantap. A log C sama dengan B. Yang ini nih kalau di eksponen, ingat gak nih? Yang ini namanya apa? Basis. Yang ini namanya pangkat atau eksponen ya kan? Yang C ya udah nggak ada namanya, tuh hasil aja ya. Nah, ternyata kalau di logaritma, oke. Yang A yang kecil yang di atas nih namanya sama basis. Namanya sama basis. Yang C namanya, kayak ada yang tahu? Yang posisinya di samping log namanya numerus. Oke, kita dapat istilah baru ya. Numerus. Jadi numerus itu ada di samping log gitu. Yang B apa? Yang B ya hasil aja itu udah. Jadi kesamaannya adalah basis. Yang atas kecil itu basis, yang C numerus. Dan basis itu sama kayak yang di pangkat ya. A di pangkat basis, di logaritma juga basis.
Kayak gitu. Nah, karena ini huruf, ada A, ada C, ada B, maka akan ada syarat. Terakhir kita belajar pakai syarat itu di mana? Di matematika wajib yang ini ya. Rasional irasional. Bawa pakai flashback sebentar. Kalau rasional, ini irasional. Rasional itu fx per gx ya. Syaratnya apa? Kalau irasional itu akar hx misalnya. Syaratnya apa? Oke, yang rasional syaratnya apa? Yang rasional yang atas. Ini. Yang bawahnya Oke, yang nggak boleh bawahnya sama dengan 0. nggak boleh sama dengan 0. Bawahnya itu adalah gx. Kalau irasional syaratnya apa? Yang dalam akar Yang dalam akar Harus positif. lebih dari sama dengan 0. lebih dari sama dengan 0. Harus positif, tapi 0 juga boleh gitu kan ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi ketika syaratnya tidak terpenuhi? Rasional irasional. Di rasional ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jawabannya tidak terdefinisi, ya kan? 5/0, 2/0 itu tidak terdefinisi. Irasional juga sama. Apa yang terjadi ketika negatif, akar negatif 1, akar negatif 4, jawabannya adalah tidak terdefinisi. Jadi ketika syaratnya tidak terpenuhi, ya, ketika syaratnya tidak terpenuhi, apa? Tulis saya agak mengganggu juga ya, lumayan membuyarkan konsentrasi. Apa tadi Bapak mau bilang? Ketika syaratnya tidak terpenuhi, jadi jawabannya tidak terdefinisi. Meskipun kita tahu bahwa pernah ngasih tahu nggak sih, akar negatif itu sebenarnya ada, cuma jawabannya adalah bilangan bilangan apa imajiner gitu ya. Dan kita nggak bahas itu. Jadi untuk sementara ini jawabannya tidak terdefinisi. Nah, sama juga buat yang logaritma. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak terdefinisi. Apa aja syarat logaritma? Di buku juga ada. Syaratnya ada basis, ada numerus. Basis sama numerusnya harus positif. Lebih dari 0. Perhatikan, itu nggak ada sama dengan 0 ya. Jadi 0 juga nggak boleh. Pokoknya positif kayak gitu. Kemudian ada syarat tambahan di basis, bahwa basisnya nggak boleh 1. Nah ini syarat-syaratnya. Jadi syaratnya itu adalah basis dan numerus harus positif, kemudian basisnya nggak boleh 1. Positif itu bahasa matematikanya lebih dari 0 gitu kan. Kenapa basisnya nggak boleh 1? Karena nanti aja itu dibahasnya ya. Nanti bawa bahas. Oke, jadi kalau ada A log C sama dengan B, syaratnya adalah, ini kan kalau pakai bahasa ya, kalau pakai huruf kayak gini. A sama C positif, terus A-nya nggak boleh 1. Nah, kayak gini. Jadi ini logaritma, bentuk umum logaritma. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Bisa. Kalau belum ada contoh soal, belum kebayang. Oke, contoh soal. Langsung aja lah. Hitunglah hasil logaritma berikut. Hitunglah hasil logaritma berikut. Oke, 4 dulu. Langsung ya. 5 log 125. Berapa kira-kira? Ya. Ya. Kenapa 3? Karena 5 pangkat 3.
Ya, 5 pangkat 3 itu 125. 5 Atau pangkat karena 3, Kak. 125 itu 5 pangkat 3 gitu kan ya. Karena 125 itu 5 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 3. Ih, gampang banget ya logaritma ya. Nih, Bapak mau kasih cara ini nih. Cara resminya ya. Meskipun kita udah hafal kan. Meskipun kita udah hafal. Kalau kita udah hafal tuh enak banget. Oh, 125 itu 5 pangkat 3. Berarti jawabannya 3. Kayak gitu kan. Kan udah pada hafal. Tapi kalau misalnya mau pakai cara nih. Ya, Bapak mau pakai cara eksponen. Jadi kalau misalnya pakai bahasa sehari-hari, ini jadi apa? 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Ini bisa jadi kayak gini. 5 pangkat berapa titik-titik. Oh, your connection is unstable. Oke, suara Bapak kayak robot nggak? Oke, udah normal. Sebagai robot ya. 5 pangkat berapa yang sama dengan 125 gitu. Jadi pangkat berapanya, titik-titiknya bisa kita ubah jadi X. 5 pangkat X dan 125. Nah, kita tentukan X. Ini mudah kan? 125 itu 5 pangkat 3. Coret-coret. Jadi X sama dengan 3. Udah. Jadi jawabannya 3. Ya gitu. Yang B. 2 log 64. Jawabannya berapa? 6. 6. Tuh. Sama ya. Kayak gitu. 2 pangkat berapa yang sama dengan 64? 2 pangkat X. Oh, 64 itu 2 pangkat 6. Maka X-nya sama dengan 6. Nah, yang C berapa? 3 log 1 per 3. Min 1. Min 1 ya, Pak. 1, yakin? Udah. 3 pangkat X sama dengan Ya, betul. 1. Jawabannya adalah min 1. Nah, jadi yang C udah Bapak kasih soal yang lumayan macam-macam ya. Nanti ada lagi. Jadi kenapa Bapak yang A, yang B itu pakai cara kayak gini nih? Nah, jadi cara kayak gini bisa kalian pakai kalau tiba-tiba ngerjain soal dan waduh gimana nih blank. Mau ngerjain soal yang C misalnya. Ngerjain C, oh 3 log 1/3. Kok 1/3 aneh banget. Ngeblank. Nah, pakailah cara ini. Cara yang tinta merah ini ya. Jadi 3 pangkat berapa yang sama dengan 1/3. Nah, ketika kalian nulisin 3 pangkat berapa yang sama dengan 1/3 ini, kalau menurut Bapak sih so much better ya dibanding ngelihat 3 log 1/3. 3 pangkat X ada 1/3. Kalian tahu 1/3 itu 3 pangkat? Min 1. Kita nggak mau 1 per kan. Jadi 3-nya kita ke atasin. Kalau 3-nya kita ke atasin, pangkatnya jadi negatif. Jadi 3 pangkat min 1. Coret, dapat deh. X sama dengan min 1. Oke? Ya gitu. Jadi cara yang tinta merah juga lumayan lumayan membantu ketika kita ketemu soal-soal kayak gini, kayak yang aduh kok ngeblank gitu. Coba tuliskan dulu ya 3 pangkat X sama 1/3 gitu. Meskipun emang cara kayak gini kalau kita pakai di A sama B terkesan ribet ya, karena kan kita udah hafal 5 pangkat 3 itu 125, 2 pangkat 1 64. Nggak usah pakai cara kayak gitu ya. Bapak juga setuju itu. Yang D, log 1000. Ada yang tahu? Berapakah log 1000? Oke. Log 1000 adalah 3. Nah, pertanyaannya adalah berapakah angka yang ada di sini? Kalau angka 5 ditulis, kalau angka 2 juga ditulis, angka 3 juga ditulis nih. Tapi 1. kalau nggak ditulis itu angka berapa? 1, mungkin 1 nggak ya? Nggak tahu. 1 itu enggak. Kenapa? Karena nih syaratnya. Oh iya. Ya, basis nggak boleh 1. Jadi ini nggak mungkin 1. Kira-kira berapa? Tadi ada yang coba jawab ya? 10 bukan, Pak? 10. Iya, betul. 10. Jadi sebenarnya kalau logaritma itu nggak ditulis basisnya, sebenarnya di sini ada angka 10.
Kayak gitu. Nah, jadi itu keunikannya. Ini Bapak sedang membuka mata batin ya. Nggak bercanda. Kan kalau misalnya eksponen, kalau nggak ditulis, itu sebenarnya pangkat berapa? Pangkat satu. Akar nggak ditulis. Sebenarnya di sini ada angka berapa di sini? 2. 2. Logaritma nggak ditulis. Ada angka berapa di sini? 10. 10. Jangan lupa ya. Ya. Jadi kalau kalian ngelihat 10 log 1000, aneh banget ini ngeliat kayak gini. Kalau 10 mah nggak usah ditulis. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ditulis, sebenarnya di situ ada angka 10. Ya, anti mainstream ya. Logaritma langsung 10 gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak tanya nih, log 100 berapa? Log 10 berapa? Log 1000 tadi 3 ya. Log 10.000 berapa? Log 100.000 berapa? Oke. Log dari bawah dulu deh. Log 100.000 nih. Log 100.000 berapa? 10. Log 5. 100.000 5. Log 10.000 4. 4. Log 100 2. 2. Oke. Log 10 1. oke. Tambahan. Kalau ada soal 4, log 4. Berapa jawabannya? Log 4 berapa? 1. 1. Oke. Karena terlihat bingung. Pokoknya kalau misalnya kalian sedikit bingung, gini aja. 4 pangkat berapa yang hasilnya 4. Gitu. Itu jawabannya 4 pangkat 1 dong. Gitu ya. Jadi 4 log 4 itu 1. 10 log 10 itu 1. Kayak gitu. Oke, Bapak tambahin ya beberapa contoh. Sekarang Bapak mau kasih contoh satu lagi aja kali ya. Oke, 2 log akar 8. Oke, silahkan. Yang ini berapa? Yang F. Berapa ya? 8-nya dirubah dulu nggak, Pak? Ya, 8-nya diubah dulu. Berarti jadi 2 pangkat 3. Iya, jadi 2 pangkat 3. Nanti kalian bakal nyadar di bab logaritma itu malah lebih kerasa eksponennya dibanding eksponen. Logaritma lebih kerasa eksponennya. Pangkat 3. Berarti Cek. 3, Pak, hasilnya. Berapa? 3. 3. Kurang tepat sedikit lagi aja. 2. Berapa? 2. 2. Kurang tepat juga. 1/2. 1/2. Oke. Bukan. Hampir-hampir. Makin ke sini makin hampir. Udah muncul angka 3 tadi. Terus muncul angka 2. Terus muncul angka 1/2. Itu udah hampir. Nih, pokoknya kalian kalau misalnya bingung, ubah ke 2 pangkat berapa yang hasilnya akar 8. Gitu enggak? Coba kerjain ini. 2 pangkat X dan akar 8. X-nya berapa? Cobain. Tadi betul kata Rida. 8-nya diubah dulu, jadi 2 pangkat 3. Langsung ya, 2 pangkat X sama dengan akar 2 pangkat 3. Terus gimana nih? 2 pangkat X sama dengan akar itu artinya apa?
Eh, Akar, uh, 3 akar itu, per 3 iya per betul. 2. Iya betul. Akar itu di sini ada angka 2-nya. Jadi ini akan sama dengan 3 per 2. Ya. 2 pangkat 3 per 2. Ayo, masih ingat gak? Ingat dong. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Coret deh 2-nya. Coret-coret. Sehingga kita dapat X sama dengan 3 per 2. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, itu cara menentukan nilai logaritma. Tapi kita menggunakan ini ya, cara yang udah kita pelajari kemarin. Dijadiin bentuk persamaan eksponen gitu ya. Jadi logaritma itu emang nyari pangkat. Itu pangkat berapa gitu. Udah, sekarang langsung ke ini aja nih. Sifat-sifat logaritma. Di buku ada sebenarnya. Nah, ini sifat-sifat logaritma. Terus di buku juga ini udah ditulis ya, syarat tuh. Basisnya kan A. Basis itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian di sini numerusnya B. Syarat numerus juga harus positif. Gitu. Sekarang Bapak mau ke sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu mungkin di sini Bapak akan relatif lebih banyak ngejelasin ya. Tentang sifat-sifat logaritma. Kemarin ada sifat-sifat eksponen kan? Sifat-sifat logaritma sama sifat-sifat eksponen harusnya nggak begitu beda jauh gitu ya. Karena pada dasarnya sifat-sifat logaritma juga ngambil beberapa itu ada yang ngambil dari sifat-sifat eksponen gitu, mirip. Pertama, sifat-sifat logaritma. Oke, ada pertanyaan? Aduh, kecoret lagi. Ya udah lah ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Nomor 1. A log A sama dengan 1. Nah, itu sifatnya. Sebenarnya ini tuh udah Bapak kasih nih kayak ini. Log 10 sama dengan 1, 4 log 4 sama dengan 1. Sebenarnya log 10 itu kan 10 log 10 kan? 10 log 10 sama dengan 1. 4 log 4 sama dengan 1. Jadi selama basis dan numerusnya sama, itu akan menghasilkan 1. Jadi Bapak kasih contoh ya tambahan. Bapak kasih contoh tambahan. Jadi tentukan nih 2 log 2, 3 log 3, 2021 log 2021. Oke, berapa nih? 1. 1. 3 log 3, 1. 2021 log 2021, 1. Jadi selama basis sama numerusnya angkanya sama, itu sama dengan 1. Kalau Bapak sih biasanya, ini mah coret aja. Coret jadi 1. Coret jadi 1. Kalau kebiasaan Bapak kayak gitu. Nah, kalau 1 log 1 berapa? Sama dengan? 1. 1. Benar nggak? Tapi kan katanya basisnya nggak boleh 1, Pak. Iya. Iya. Jadi ini tidak terdefinisi. tidak terdefinisi. Hati-hati ya. Ini Bapak emang ngegocek. 1 log 1 tidak terdefinisi. Apa yang membuat dia tidak terdefinisi? 1 di basis apa 1 di numerus? 1 di basis. 1 di basis. Yang membuat dia tidak terdefinisi adalah 1 di basis. Kalau angka 1 di numerus itu boleh ya. Angka 1 di numerus itu boleh. Itu nanti sifat nomor 2 tuh ya. Coba Bapak mau ngejelasin nih, kenapa 1 log 1 itu tidak terdefinisi? Kenapa? Kalau kita misalnya kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu jawabannya berapa gitu ya. 1 log 1 kita nggak tahu jawabannya berapa. Kalau kita ubah ke bahasa sehari-hari gimana? 1 pangkat berapa yang hasilnya 1. 1. Berapa jawabannya? 1 pangkat berapa yang hasilnya 1? Tentukan X-nya. Berapa?
1 pangkat 0. 1. Itu 1 kan? Oh iya, 1 pangkat 2, itu 1. 1 pangkat 3, 1. 1 pangkat 0 juga 1 ya. 1 pangkat 2021 juga 1. 1. Jadi X-nya berapa nih? Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, terus bisa berapapun. Nah, itu makanya 1 log 1 itu nggak ada jawabannya. Karena jawabannya tidak unik gitu ya. Jawabannya banyak. Jawabannya tidak unik. Kalau 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. 3 kan. Nah, itu unik gitu. Jadi cuma satu-satunya jawaban. Kalau 1 pangkat berapa sama 1 banyak banget jawabannya. Tidak satu-satunya jawaban gitu. Jadi itu alasannya kenapa kalau basisnya 1 dia tidak terdefinisi karena jawabannya pasti banyak. Udah mah ya, basis 1 itu jawabannya itu pasti 1 gitu. Nggak bisa ke angka lain kan. Jadi pasti itu soalnya 1 log 1. Nggak bisa 1 log angka lain. Nggak bisa gitu. Nah, itu alasannya ya. Dan Bapak udah kasih A log A. Jadi kalau kalian nemu basis sama numerusnya sama, itu sama dengan 1. Itu nomor 1. Nomor 2. Di sini lah ya. A log 1 sama dengan 0. Oke. Sifat nomor 2 bilang apa ini? Berapapun basisnya, kalau log 1 itu sama dengan 0. Tentunya basis yang ini ya, basis yang tidak menyalahi isyarat. A-nya ini positif dan A tidak sama dengan 1 ya. Berapapun basisnya, kalau log 1 sama dengan 0. Tapi Pak, 1 log 1 tadi terdefinisi ya, makanya Bapak kasih ini ya. A-nya nggak boleh 1 dan A-nya positif. Jadi bisa kita bilang bahwa 2 log 1 sama dengan 0. 3 log 1 sama dengan 0. 4 log 1 sama dengan 0. Kenapa kayak gitu? Ada yang tahu? Karena ini berasal dari sifat ini. Eksponen yang bilang kayak gini. A pangkat 0 sama dengan, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? A pangkat 0 sama dengan 1. 1. Di situ juga ada syarat ya. Ini syaratnya hampir nggak kepake. A tidak sama dengan 0. Oke lah. Nah, ini tuh A log 1 sama dengan 0 itu dari sini. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini kan kalau kita tulis ke dalam bentuk logaritma, jadinya kayak gini kan. Ya, A log 1 sama dengan 0. Kayak gitu. Udah. Nomor 3. Ada lumayan banyak lagi ya sifat-sifatnya ya. Nomor 3 apa nomor 3? A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Nah, yang nomor 3 tadi ya, mana A ditulisnya kecil lagi, terus A-nya punya pangkat itu ya. B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Nah, nomor 3 ini sifat yang paling sering dipakai di soal-soal logaritma. Jadi coba tandai nomor 3 ya, bintangin. Sifat nomor 3 bintangin. Habis itu sifat nomor 8 dan nomor 9 juga. Nomor 3, nomor 8, nomor 9 itu sangat sering keluar di soal-soal logaritma. Sekarang Bapak mau bahas nomor 3. Ya. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Oke, Bapak ngejelasinnya tanpa contoh dulu aja ya. Tanpa contoh. Jadi kalau kita punya A pangkat N log B pangkat M. Kalau basis sama, oke perhatikan ya. Oke, perhatikan baik-baik nih. Kalau basis sama numerus ini punya pangkat, pangkatnya ini bisa dikedepanin. Nah, sebenarnya ini ada 2 proses nih. Proses pertama, Bapak mau mengedepankan pangkat yang di numerus.
yang di B pangkat M. Pangkat di numerus ini, kalau ke depan, itu tinggal ke depan aja gitu langsung. M. Gitu. M dikali, oke, sisanya. A pangkat N log B. Dah. Gitu ya. A pangkat N masih ada pangkat N ya kan? Kita belum apa-apain. Kita cuma mindahin M-nya doang. B pangkat M, kalau M-nya dipindahin ke depan, tinggal pindah. Set gitu. M dikali A pangkat N log B. Dah. Itu proses pertama. Nah, yang kedua, sekarang Bapak mau mindahin pangkat yang ada di basis A pangkat N log B. Nah, ternyata kalau pangkat di basis mau dikedepanin, itu harus dibalik. Kalau awalnya N, dibalik jadi 1/N. Kayak gitu. Jadi kalau awalnya 2, gitu ya, dibalik jadi 1/2. Jadi ini bakal kayak gini nih. 1/N dikali ini, M A log B. Nah, seperti itu. N-nya pindah ke depan jadi 1/N, habis itu kali M A log B. Itu proses kedua. Jadi ada dua nih ya, mindahin mindahin pangkat yang ada di basis, numerus, itu tetap gitu ya. Langsung pindahin aja. Tapi kalau pangkat yang ada di basis, kalau mau pindah itu harus dibalik, hati-hati. Oke? Nah, sehingga ini akan jadi 1/N dikali M. Ya, 1/N dikali M. Ya udah, ini bisa jadi M/N dikali A log B. Nah, jadi deh sifat yang nomor 3 seperti itu. Pertanyaan, dan nomor 3 ini lumayan sering dipakai. Jadi M ini berasal dari numerus yang dia tetap, kemudian N berasal dari basis. Dia dibalik jadi 1/N. Jadi intinya tuh jadi 1 ya. Contoh, kasih beberapa contoh. 8 log 16. Berapakah hasil dari 8 log 16? 8 pangkat berapa yang hasil 16? Nggak ada kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Pakai pangkat ya, Pak? Iya, kita ngeliat di situ 8, kita ngeliat di situ 16. 8 sama 16 sama-sama bilangan pangkat kan? Diubah dulu gitu ya. Jadi 8 jadi 2 pangkat 3. ya, betul. 16 jadi 2 pangkat 4. ya, kalau bisa basisnya sama ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 gitu. Jangan kalau 16 dijadiin 4 pangkat 2, misalnya 4 pangkat 2 itu kurang tepat. Karena nanti basisnya beda. Gitu. Yang 1, 2, yang 1, 4. Oke, lanjut. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Kemudian, kita pindahin pangkatnya, ya kan? Iya. Yang 4 pindah ke depan, jadi 4. 4. Langsung aja lah ya. 3 pindah ke depan, jadi 1/3. Jadi 1/3. Sisanya apa? 2 log 2 log 2. 2 log 2 ya, hati-hati. 2 log 2. Yang kita pindahin kan 3 sama 4-nya. 2 log 2-nya masih tetap ada. Nah, 2 log 2 nih. Ada sifat nomor? 1. Sebentar ya. Ya, Pak. Bapak, maksudnya mau nutupin kamera, malah stop share. Dua log 2-nya adalah ini ya, sifat nomor 1. Kalau basis sama numerusnya sama, ini bisa kita coret jadi angka 1. Jadi 4 kali 1/3 kali 1. Jadi 4/3 ya. Ya Allah, padahal tinggal segini, malah ke garis baru. Nah, jadi 4/3. Jadi 8 log 16 itu jawabannya adalah 4/3, ya kan? Jadi jauh lebih mudah pakai logaritma kan nentuin pangkat.
dibanding pakai apa persamaan eksponen. Ya, jadi sekarang Bapak ngajarin cara ini ya, menentukan pangkat pakai logaritma kayak gini, pakai nomor 3. Lagi-lagi. Satu lagi ya. Berapa ya? Bapak kehabisan angka nih. Akar 6. Oke. Log 1/36. Oke. Oh, ini lebih ekstrem kan. Akar 6 pangkat berapa yang hasilnya 1/36. Nah, nggak usah kayak gitu ya. Sekarang kita pakai sifat yang nomor 3 aja. Akar 6 log 1/36. Akar 6 jadi berapa? Jadi 6 pangkat. 6 pangkat 1/2. Oke. 6 pangkat 1/2. Log 1/36. 1/36. 3. 6 pangkat min 1. Oke, 36 pangkat min 1. Kemudian 36 itu 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. 6 pangkat min 2. Oke. Nanti ini bakal jadi 6 pangkat min 2. Nah, udah ya. Udah 6,5 log 6 pangkat min 2. Kemudian baru deh kita pindah-pindahin pangkatnya gitu ya. Pindah-pindahin pangkatnya. Min 2 pindah ke depan. Oke. Min 2 pindah ke depan. Ya tinggal pindah. Oke. 1/2 nih yang di sini pindah ke depan. Jadi berapa? 2. Jadi 2. Oke. Jadi 2/1 ya kan? Ya. Dibalik gitu ya. Jadi 2/1 atau 2. Betul. 1/2 pindah ke depan jadi dibalik. Kemudian dikali 6 log 6. 6 log 6. 1. Min 2 dikali 2. Min 4. Nah, jadi akar 6 log 1/36 itu adalah negatif 4. Oke. Buat yang nomor 3 ini, ada pertanyaan? Dan nanti pokoknya nomor 3 paling kalian bakal kerasa sendiri deh, bakal sering dipakai. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lila. Terus siapa lagi? Talita. Oke, lanjut. Nomor 4. Sifat nomor 4 yang mana? Oke. A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Sifat yang nomor 4, Bapak skip ya. Karena sifat yang nomor 4 itu apa ya? Itu kayak lanjutan dari sifat nomor 3 loh. Jadi nomor 4 sama nomor 3 sama aja gitu. Nih kalau kalian punya A pangkat M log B pangkat M. Kita ke depan-depanin ya. Yang numerus M ke depan. Tinggal ke depan kan. Kemudian yang basis M ke depan jadi 1/M. Bapak langsung tulis aja di sini ya. Per M. Dikali A log B. M per M berapa? 1. Jadi hasilnya A log B. Jadi deh kayak sifat yang nomor 4. Nah, jadi yang nomor 4 itu kayak ya udahlah itu pakai sifat yang nomor 3 juga gitu. Jadi Bapak nggak jadi nomor 4 ini sifat logaritma ya. Bapak nggak jadi nomor 4 itu sifat logaritma. Oke, langsung ke nomor 5. Nomor 5 bilang A log B sama dengan 1/B log A. Oh ya, boleh lah. A log B sama dengan 1/B log A. Aduh. Yang ini hapus aja ya. Yang nomor 4 mah bisa ini sendiri lah gitu. A log B sama dengan 1/B log A. Nah, jadi yang nomor 4 ini apa ya? Ini aja sih paling.
Jadi kalau misalnya kita punya 2 log 3 nih, mau dibalik basis sama numerusnya, kalau kita balik basis sama numerusnya gitu. Jadi basisnya bakal jadi 3, numerusnya bakal jadi 2 gitu. Jadi ditukar ya, tukeran. Itu bisa ditukar jadi 3 log 2. Tapi ada 1 pernya. Nah, oke. Jadi dibalik. Ada 1 pernya. Udah gitu aja sih buat yang nomor 4. Contoh soalnya nanti ada lagi. Nomor 5. Apa nomor 5? Nomor 5-nya di nomor 6 ya. Nomor 5, Pak. Ini ya, nomor 5-nya ya. A log B sama dengan M log B per M log A. Oke. A log B sama dengan M log B per M log A. Nah, ini juga sama aja. Coba ini bisa kita mainin ya. Bapak mau mainin ini ya, sifat yang nomor 5. Sebenarnya sifat yang nomor 5 itu kayak gini nih. A log B sama dengan log B per log A. Intinya tuh kayak gitu. Cuma kita bisa nentuin basis terserah kita maunya berapa. Kayak gitu. Terserah kita maunya berapa. Yang penting sama. Kalau misalnya di sini angka 2, berarti di sana juga 2. Kalau misalnya di sini 3, berarti di sini juga 3. Kayak gitu. Yang penting basisnya sama. Kalau nggak mau ditulis, atas nggak ditulis, ya bawah juga nggak ditulis. Tapi kalau misalnya nggak ditulis, secara nggak langsung, kita nentuin itu basisnya jadi angka berapa? 10, ya kan? Jadi angka 10 kalau nggak ditulis sebenarnya. Di sini ada angka 10, di sini ada angka 10 gitu. Makanya di buku itu ditulis M. Kalau di sini M, di sini juga M. Gitu. Jadi M itu bebas, terserah kita. Yang penting atas sama bawahnya sama. Nah, sekarang Bapak mau ngotak-ngatik gitu ya. Ngulik ini sebentar. A log B kan log B per log A nih. Habis itu basisnya terserah kita. Bapak mau basisnya gimana kalau basisnya A? Di sini A, di sana A. Jadi bakal jadi apa? Atasnya A log B, bawahnya A log A. A log A itu adalah coret jadi 1. Oke. A log B per 1, A log B. Oke. Kita nggak dapat apa-apa ya. A log B sama dengan A log B. Ya udah, betul. Nah, coba sekali lagi. A log B sama dengan log B per log A. Nah, sekarang gantian. Jadi B. Apa yang terjadi kalau kita nentuin basisnya B? Oke. B log B sama dengan? 1. Ya kan? B log B sama dengan 1 per bawahnya B log A. Nah, pas kita nentuin basisnya B nih, kita dapat B log B 1, bawahnya jadi B log A. A log B sama dengan 1 per B log A. Ini sifat yang nomor 4. Ya, jadi sifat yang nomor 4 itu bisa ditentukan dari sifat yang nomor 5. Kalau kita pilih ya, kalau kita ganti M-nya jadi B gitu ya. M-nya jadi B, ini jadi B, bakal jadi sifat yang nomor 4 kayak gitu. Jadi sifatnya bisa kita otak-atik gitu ya, bisa kita mainin. Nanti bakal ketemu sifat yang lain. Yaitu nomor 6. Mana tuh? A pangkat A log B sama dengan B. Oke. A pangkat A log B sama dengan B. Di sini logaritmanya jadi pangkat ya. Yang mau Bapak tekankan adalah jadi kalau ada 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 3. Jadi kalau basis ini sama basis ininya sama-sama 2, ini bisa dicoret. Set gitu.
Jadi sama dengan 3. Jadi kalau misalnya ada 4 log 7. Jawabannya adalah 7. ya 7. Gitu. Dengan catatan ini sama ininya sama, basis ini A sama basis logaritma ini A sama. Kalau beda nggak bisa dicoret. Atau mungkin kayak gini nih. Ada soal kayak gini. 2 pangkat 4 log 8. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini kita harus lakukan sesuatu ya. 2 sama 4 ya beda sih, emang beda gitu. Tapi 4 di situ, 4 di sini nih bisa kita apa namanya? Ubah gitu ya. Jadi 2. Bisa kan? Gitu. Jadi untuk yang ini perlu kita lakukan penyederhanaan dulu gitu ya. Bisa kita buat 4 log 8 ini basisnya jadi 2 log berapa gitu. Nanti bisa dicoret dan bisa dikerjain kayak gitu. Oke, nomor 7. Gak usah dulu ya bahas itu. Nomor 7. Oke, nah ini. Iya, ini favorit juga nih. Di sini 8 dan 9. Di Bapak 7 dan 8 karena tadi ada satu yang enggak Bapak pakai ya. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Sama dengan A log B kali C. Atau sebenarnya lebih sering juga makanya kebalik. Jadi awalnya A log B kali C nih awalnya. Jadi A log B tambah C. A log B tambah A log C gitu. Nah, yang bisa kita simpulkan apa? Logaritma kalau ditambah itu hasilnya nanti dikali. Ini juga ngambil dari sifat eksponen yang kayak gini nih. A pangkat M dikali A pangkat N. Atau gini aja ya. Ya, atau sama deh A pangkat M dikali A pangkat N. Oke. Kalau dikali ya pangkat. Kalau dikali jadinya ditambah, ya kan? A pangkat M kali A pangkat N ini jadinya A pangkat M tambah N. Nah, kalau eksponen kayak gitu kan. Kalau dikali jadinya ditambah. Kalau logaritma itu kebalik. Kalau logaritmanya ditambah itu jadinya dikali. Nah, kemudian di eksponen perhatikan basisnya kan. Kalau basisnya sama, ini bisa ditambah. Tapi kalau basisnya beda, nggak bisa. Sama juga kayak logaritma. Nah, basisnya harus sama. Kalau basisnya beda, nggak bisa nih dijadiin kayak gini. Gitu. Contoh, kalau Bapak punya log 2 ditambah log 5. Berapa nih? Log berapa? 2 kali 5. Ya, 2 kali 5. Log 10. Berapa log 10? 1. 1. Itu. Lagi ya. Misalnya 6 log 2. 6 log 18. Berapa? 6. 6 log 36. Oke. 6 log 36 adalah? Berapa tuh? 6 pangkat berapa? 6. Yang hasilnya 36. 2. Tapi kalau misalnya kayak gini nih. 6 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, bisa nggak? Ini nggak bisa. Kenapa? Karena basisnya beda. Jadi perlu memperhatikan basisnya juga ya. Syarat biar ditambah itu bisa dikali, basisnya harus sama dulu. Sama kayak inilah ya, sama kayak eksponen. Seperti Pak, itu untuk yang berarti kalau penjelasan. basisnya beda itu nggak diapa-apain ya, Pak?
Iya, kalau basisnya beda nggak diapa-apain. Tapi seperti biasa ya, kalau basisnya kayak gini nih. Nah, bisa lah ini mah ya. Disederhanain gitu, Pak. Ya, 2 sama 4. Bisa nih, 4-nya kan kita otak-atik dulu gitu. Nah, ini contoh-contoh yang awal-awal aja dulu. Nomor 8, lanjut. Oh, biasanya yang kurangnya ya kan. Yang nomor 7, A log B ditambah A log C. Yang nomor 8, A log B dikurang A log C. Kalau ditambah jadinya dikali. Kalau dikurang jadinya Bagi. dibagi. A log B per C. Nah, ini juga sama ya. Sifatnya kayak gini. Tapi ada beberapa soal yang dia makainya kebalik. Jadi diketahui A log B per C. Pengennya jadi dipisah A log B min A log C. Gitu. Contoh. Sama aja contoh mah ya. Misalnya, contohnya satu aja dah. Log 20 dikurangi log 2. Apa nggak ada contoh lain? Berapa nih? Log atau log 200 deh, biar agak beda. Log 200 dikurangi log 2 sama dengan log 200 per 2 ya, log 100. Berapakah log 100? 2. 2. Lagi deh, satu lagi. 2 log 10. Oh, jangan 10. 2 log 36 dikurangi 2 log 12. 2 log 36 dibagi 12, gitu kan? Ini sama dengan 2 log 3. Udah, kayak gitu aja. Karena 2 log 3 kita nggak tahu nilainya berapa kan. Beda sama log 100. Kalau log 100 bisa kita tahu 2. 6 log 36 bisa kita tahu 2. Log 10 bisa kita tahu 1. Tapi kalau kayak gini nih, 2 log 36 dikurangi 2 log 12. Hasilnya 2 log 3. Dan kita nggak tahu kan 2 log 3 itu berapa. Ya udah, gitu. Biarin aja. Itu udah paling sederhana. Jawabannya adalah 2 log 3. Udah beres. Jadi nggak apa-apa jawaban kayak gitu juga gitu ya. Kalau udah nggak bisa disederhanain lagi ya udah biarin kayak gitu. Tapi kalau masih bisa disederhanain kayak ini log 10, log 100, sederhanain lagi. Jadi jawaban kayak gini, your internet connection is unstable mulu, tapi kalau dicek stabil. Apa suara Bapak kadang putus-putus gak? Tadi agak robot, Pak. Oh, ya. Nomor 10. Nah ini, A log B dikali B log C. Sama dengan A log C. Apa ya? Padahal pagi-pagi. A log B dikali B log C. Sama dengan A log C. Oke. Yang nomor 7 kan penjumlahan, pengurangan. Kemudian sekarang perkalian. Kalau perkalian ini agak beda ya. Kalau perkalian agak beda. Kalau perkalian tuh Bapak ngerjainnya kayak gini nih sebenarnya. A log B dikali B log C. Lihat ininya sama nih. B sama B. Kalau udah sama, coret. Set gitu. Nanti sisanya apa yang ada? A log C. Gitu. Udah. Gampang ya? Perkalian itu tinggal kayak gitu aja. A log B dikali B log C. Coret B sama log B-nya, set. Dapat A log C. Contoh. 2 log 3 dikali 3 log 4. Berapa? Coret ininya. Dapat? 2 log 4. Ya. 2 log 4 itu adalah 2. Kemudian, nih kalau kayak gini gimana? 5 log 3. Kembali. Sebentar.
dikali udahlah. Ya intinya gitulah. Nih, Bapak ngasih satu soal lagi deh. 3/4. Ini soal Olimpiade Matematika tingkat SMP. Bapak nggak ngerti. Olimpiade SMP padahal logaritmanya dibahasnya SMA. Nah, ini berapa? 3/4, 4/5, 5/6. Di sini apa yang terjadi? 4 ketemu 4 gitu ya. 4 ketemu 4, 5 ketemu 5, 6 ketemu 6, 7 ketemu 7, 8 ketemu 8. Jadi ini semua dicoret. 5 log 5, 6 log 6, 7 log 7, 8 log 8. Jadi sisanya berapa? 3 log 9. Log log 9. 9. Gitu. Nah, jadi perkali itu kayak gitu. Harus sama, nanti coret. Kalau misalnya nggak sama, samain dulu. Kalau bisa samain ya. 3 log 9 sama dengan 2. Udah. Itu. Jadi itu sifat yang nomor 9. Kemudian sifat nomor 10. Terakhir nggak sih ini? Iya, terakhir. Oh, A log B per C sama dengan min A log C per B. Enggak, Bapak enggak pakai sifat yang ini. A log B per C sama dengan min A log C per B. Iya benar sih. Tapi sifat yang ini jarang banget dipakai. Boleh lah kalau kalian mau. Jadi kalau Bapak pakainya 9 sifat ini aja ya. Karena menurut Bapak 9 sifat ini yang paling sering muncul di soal. Kalau yang nomor 10 itu sebenarnya lanjutan dari yang nomor 8. A log B per C sama dengan min A log C per B. Dah. Oke. Ada pertanyaan? Pak, tadi sifat yang sering muncul itu nomor berapa aja, Pak? Kalau di buku 3, 8 sama 9. 3, 8 sama 9. Bapak, Apa? itu yang nomor terakhir itu minus, Pak. Minus. Ya, aduh. Negatif A log C per B. Iya, negatif. Kalau dibalik itu jadi negatif. Oh. Ada sih pembuktiannya, cuma ya oke, boleh lah. Sebentar. Nih, yang nomor 10 itu sebenarnya jarang banget ada di soal. Jadi Bapak nggak pakai nomor 10. A log B per C itu, nih kalau per itu kalau mau dipisah jadinya apa? Kurang nih ya, yang nomor 8 yang Bapak tulisin. A log B per C itu kalau mau dipisah jadi A log B min A log C. Nah, ini Bapak mau ngebuktiin sifat yang nomor 10. Kita punya A log B min A log C nih. Nah, sekarang gini. Kalau kita punya X min Y ya. Kalau kita punya X min Y. Tapi kita mau nulisnya dalam bentuk Y min X. Gimana? Gimana ngejelasinnya ya? Kita punya X min Y nih. Tapi kita mau nulisin X min Y dalam bentuk Y min X. Itu harus ada negatif di depannya. Ya nggak? Kita cobain deh. Min dikali Y. Min Y kan? Kemudian min dikali min X. Plus X. Plus X. Nah, min Y plus X. Kan sama aja kayak X min Y kan? Ya kan? X-nya dikedepanin, min Y-nya dikebelakangin gitu. Jadi, X min Y itu bisa kita tulis min Y min X. Sehingga ini bisa kita tulis min
balik A log C min A log B. Kayak gitu. Sama dengan min. Nah, A log C min A log B. Kalau dikurang logaritma, kalau dikurang itu jadinya bagi ya. C per B. Nah, ini kan sifat nomor 10. A log B per C sama dengan min A log C per B. Oke. Itu pembuktiannya. Harusnya ini jadi soal ya. Nomor 10. Buktikan bahwa A log B per C sama dengan min A log C per B. Kayak gitu. Itu nomor 10. Sip. Oke. 9 menit lagi ya. Bawa mau ngasih soal latihan nih. Tapi keburu nggak ya? Bukan latihan lah. Contoh soal. Jadi kita kerjakan bersama-sama. Nulis basis itu nanti fatal banget. 3 log 4 min 3 log 2 ke 3 ditambah 2 dikali 3 log 1 per 9 ditambah 3 log 2 1 per 4. Kemudian yang C. Jika 4 dikali A log 3 ditambah 2 dikali A log 2 dikurangi A log 144 sama dengan 2, tentukan nilai A. Oke. Mungkin ini bakal kebahas yang A aja ya. B sama C-nya kehabisan waktu ya. Jadi oke, langsung yang A jawab. Nanti yang B sama yang C-nya boleh kalian coba-coba lah ya di waktu lain. Pertemuan selanjutnya nanti bahas B sama C. 4 log 5, 4 log 5, 4 log 40. Ini kan yang ditanya nih. 4 log 40 sama ini. 4 log 15 ditambah 4 log 64. Oke, 4 log 40. Kira-kira idenya gimana nih? 40 itu berapa kali berapa? Kita kan dikasih modal 3, 5, sama 8 ya. Kita dikasih modal 3, 5, sama 8. Jadi kita mau ngubah 4 log 40 ini ke dalam bentuk 4 log 3 atau 4 log 5 atau 4 log 8. Seperti itu. Caranya adalah kayak gini. 4 log 40. 40 itu berapa kali berapa? Yang kalian kepikiran aja. 8 kali 5. Oke, betul. 8 kali 5. Dan pemilihan 8 kali 5 ini bisa dibilang tepat ya. Kenapa tepat? Karena 8 sama 5 ada di sini. Kayak gitu. Kemarin ada yang 40-nya 4 kali 10, Pak. Ya, betul sih. Betul, 40 itu 4 kali 10. Cuma sayangnya 4 sama 10 nggak ada di sini. Kayak gitu. Jadi buat yang kepikiran 4 kali 10, 2 kali 20 gitu ya. 5 kali 8. Nah, 4 kali 10 sama 2 kali 20 ini nggak kita ambil ya. Yang kita ambil adalah 5 kali 8 karena angka 5 sama angka 8-nya ada di soal. Kayak gitu ya. Yang tepat. Nah, kita punya 8 kali 5. 4 log 8 kali 5. Kalau dikali, nah ini dipisah nih. Kalau dikali jadinya yang dikali yang di dalamnya nih. Tambah. Ini sifat yang Tambah. ya, ditambah. Tuh, ini sifat yang nomor 7. Kalau mau dipisah jadinya ditambah. Ini bakal jadi 4 log 8 ditambah 4 log 5. Nah, 4 log 8-nya ada nggak? Di soal ada. 4 log 8 adalah C.
ditambah 4 log 5-nya adalah B. 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 Oke. Jadi 4 log 40 adalah C plus B. Atau B plus C. Dah, beres. Gitu aja. Jadi jawabannya B plus C. Kayak main games ya. Seru kan main games? Oke. Kok yang B sih? Soal yang kedua. 4 log 15 ditambah 4 log 64. Oke, mau kalian apa ini nih? Mau diapain? Pak, itu kan ditambah, Pak. Jadi 15 kali 64 aja, gitu? Kegedean ya, Pak? Iya, kegedean. Ini sama kayak yang pertama. Bukan digabungin, tapi dipisah. Ya. Jadi tipe soal yang kayak nomor A ini tipe soal yang kayak jika 4 log 3 sama dengan A, 4 log 5 sama dengan B, dan 4 log 8 sama dengan C. Nah, itu cara pengerjaannya biasanya dipisah-pisah. Ya. Cara pengerjaannya dipisah-pisah, bukan digabungin. Jadi kalau 4 log 15 nih. 4 log 15 tuh berapa kali berapa? 15 itu 5 kali 3. Oke, 3 kali 5, 5 kali 3 sama aja ya. 64 berapa kali berapa? 8 kali enggak, Neng. 8 kali 8. Oh, 8 kali 8. Kita pakai angka-angka yang ada di sini kan ya. Iya. 3, 5, 8 di sini. 64 ya 8 sama 8. Bisa-bisa deh ya. 4 log 3 ditambah 4 log 5. Kemudian 4 log 8 ditambah 4 log 8. Nah, kayak gitu. 4 log 3 apa? A. Masukin. 4 log 5 B. B. A ditambah B ditambah C tambah C. Jadi A tambah B tambah 2C. 2C. Udah, jadi ini jawabannya. Kayak gitu. Ya. Ini untuk yang A. Nah, untuk yang B, untuk yang C ya silahkan kalian coba-coba lah ya. Untuk yang B Bapak kasih clue nih. Kan kalau A itu soalnya kayak gini. Jika ini adalah A, B, ini sama dengan B, ini sama dengan C, ini harus dipisah-pisah. Tapi kalau buat yang B, ini kan angka, nggak ada huruf. Ini angka semua nih. Jadi buat yang B, kalian gabungin aja. Kalau dikurang, artinya dibagi. Kalau ditambah, artinya dikali. Nah, 2 ini harus dipindahin dulu nih, biar nggak ngeganggu. Udah, ini kan kebetulan udah 3 log kayak gitu. Ada pertanyaan? Oh iya, mau ada sesi foto nggak? Nggak usah ya, kan ada videonya. Oke, udah habis juga soalnya. Oke, ada pertanyaan? Cukup. Bapak mau ambil gambar ya? Bapak mau ambil gambar. Ya, satu.